Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ternyata. Buat para subscriber dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam keadaan sehat sehingga tetap semangat selalu untuk menonton video pada channel ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya sedikit berbagi tutorial proses pembuatan sebuah backdrop atau rakit ya. Selain fungsinya sebagai backdrop, nanti ini akan difungsikan juga sebagai partisi atau skat ya, pembatas ruangan, sehingga nanti untuk bagian di satu sisi itu akan polos, sementara di bagian sisi satunya akan digunakan sebagai backdrop ya, atau rakit ini. Oke, untuk lebih jelasnya bagaimana tahapan-tahapan proses dalam pembuatan backdrop ini, langsung saja simak videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi teman-teman semua ya. Untuk ukuran backdrop ini tingginya adalah 200 cm, sementara untuk panjangnya juga sama 200 cm. Untuk tebalnya atau lebarnya itu 50 cm ya. Proses pembuatan backdrop ini saya susun jadi 3 bagian ya, 3 bagian ya. Jadi kenapa saya bikin jadi 3 bagian terpisah? Karena setelah saya ukur-ukur untuk ukuran kusen di rumah si klien itu, jadi kemarin tingginya itu nggak sampai 2 meter ya, padahal ukuran standar kusen itu biasanya 210 sampai 220. Nah, jadi setelah bahan sudah saya potong semua, sudah saya rakit, sempat kecetus pikiran untuk nanya kusen rumah si klien tingginya berapa ya. Setelah saya ukur ulang ternyata benar 180 ya. Jadi di sana saya siasatin bikinlah jadi 3 bagian dengan tujuan agar memudahkan untuk proses ketika kita bawa masuk ke rumah si klien. Apa aja ketiga bagian yang saya maksud tadi? Diantaranya satu, untuk bagian box dari backdrop ini yang bagian horizontal ya, yang melintang. Kemudian yang bagian berdiri sama bagian latar ya. Jadi ketiga bagian itu bisa kita lepas ya. Manfaatnya cukup banyak. Jadi ketika kita mau pindah rumah atau mau pindah ruangan, ngerehab, kita mau bawa backdropnya keluar dari ruangan yang mau kita rehab, itu enak, tinggal kita copot gitu. Oke, untuk bagian ini bagian proses pembuatan kaki ya, proses pembuatan kaki. Nah, jadi tinggi kakinya ini saya pakaiin 10 cm dengan panjang 180 ya. Jadi nanti bagian kaki ini ukurannya sedikit berkurang, 10 cm kiri 10 cm kanan ya. Jadi nanti posisi penempatan kakinya ini akan center.
Nah, nanti bagian box yang melintang dan berdiri itu nanti dia akan digabungkan atau di join dengan bagian kaki ini, sehingga nanti kedua bagian melintang vertikal ataupun horizontal itu akan berdiri di atas bagian kaki ini. Jadi pembuatan bagian kaki ini sangat penting ya. Usahakan banyak bikin kerangka seperti ini dengan bahan multiplex yang lebih tebal, karena ini sebagai penumpu ya, fondasi dari backdrop tersebut. Setelah bagian kaki-kaki kita rakit, baru ke proses selanjutnya, yaitu menempel bagian melaminto pada bahan dasar untuk kerangka ya. Jadi untuk kerangka ini saya pakai bahan dasar yang tebalnya 12 mili ya, jadi setelah ditambah dengan ketebalan dari melaminto ini 3 mm, nanti untuk bersih dari ketebalan bahannya kita akan dapatkan 15 mm ya. Aplikasinya cukup mudah, tinggal kita kasih lem di kedua permukaan, baru kita join dengan disertai press agar posisinya tidak berubah. Setelah semua tertempel rapi, tentu akan menyisakan sisa. Jadi kita menempel melaminto itu harus kita lebihkan seperti menempel HPL ya. Jangan kita memotong melaminto itu pas seperti ukuran dari bahan dasar, karena nanti tentu hasil tempelan itu nggak akan bisa pas dengan bahan dasar ya, jadi harus kita lebihkan. Nah, bagian lebih itulah yang kita bersihkan atau kita rapikan seperti ini. Cara ini selalu saya gunakan baik untuk merapikan sisa lebih dari HPL ataupun melaminto. Cara ini saya pilih karena ini masih dalam bentuk lembaran ya, jadi lebih cepat prosesnya dan tidak ribet dibandingkan memakai trimmer ya. Pakai trimmer itu saya kurang suka karena faktor debu ya, debunya banyak sekali dan suara yang bising, mengingat waktu kerja juga malam. Jadi alternatif untuk merapikan sisa lebih tadi bisa kita lakukan dengan cara seperti ini. Oke, setelah semua kita potong rapi sisa lebihnya, barulah kita proses untuk merakit bagian box atau badan dari backdrop yang horizontal atau melintang ya. Untuk proses perakitannya langsung saja disimak seperti di video ya. Jadi kenapa ini sisi luarnya kita tidak lapisi, karena sisi luarnya nanti kita akan pakai HPL. Jadi melaminto tadi hanya dipakai pada sisi bagian dalam. Untuk luar kita full pakai HPL.
Oke, setelah bagian box daging yang kita rakit, barulah saatnya untuk kita join ya, atau kita gabung dengan bagian kaki. Kenapa ada kelihatan sisa lebih pada bagian kaki? Nanti pada bagian itulah box yang berdiri atau yang vertikal akan ditempatkan. Ya, untuk proses laminasi bagian kaki saya pakai APL, itu ditempel sekarang setelah semua sudah dirakit dengan bagian box ya. Kemudian untuk pemotongannya saya pakai kikir aja. Oke, setelah bagian horizontal selesai, kita lanjut ke proses pembuatan box untuk yang bagian berdiri atau yang bagian vertikal tadi ya. Jadi box yang bagian berdiri ini tingginya kita bikin 190. Kenapa 190? Karena bagian kaki tadi tingginya 10 cm, sehingga kalau ditambah dengan bagian kaki kita akan dapat ukuran bersih di 2 meter. Tahapan proses pembuatan untuk bagian yang berdiri itu sama seperti yang bagian melintang ya. Jadi kita potong bahan baik multiplek maupun melaminto, kita rapikan baru kita rakit. Oke, bagian untuk bahan pembuatan box yang berdiri itu sudah selesai. Sekarang kita rakit sesuai ukuran yang sudah kita tentukan sebelumnya. Proses perakitan dimulai sebagai berikut. Oh ya, untuk ukuran dari bagian box yang berdiri ini lebarnya 50 kali 40, sementara tingginya 190. Untuk sekat-sekat bagian tengahnya kita bagi sama rata.
Oke, setelah bagian dalam kita sudah rakit semua, untuk bagian luar kita tempelkan pakai HPL. Proses penempelan HPL saya singkat saja karena pada video-video saya sebelumnya sudah banyak bagaimana cara memasang dan menempel HPL yang benar. Itu mungkin teman-teman sudah banyak yang ahli. Berikut proses penempelan HPL untuk bagian top table dari backdropnya ya. Jadi ini warnanya berbeda. Kliennya minta untuk bagian top table sama kisi-kisinya itu pakai warna kayu atau wood grain ya. HPL-nya motif wood grain. Oke, proses pembuatan box yang bagian lintang sudah selesai. Terakhir nanti akan kita bikin pintu ya. Nah, jadi selanjutnya kita akan bikin yang bagian ketiga, yaitu bagian latar ya, latar belakang dari backdrop itu sendiri. Untuk bagian latar, proses perakitannya seperti di video itu kita bikin bingkai ya. Jadi nanti fungsi bingkai itu sebagai tempat untuk bagian yang akan di scrub ya. Kemudian tebal dari bingkai tersebut itu saya bikin 3 cm, ditambah tebal multipleknya 9 mm, jadi hampir 4 cm ya. Seperti itu dapat dilihat setelah terbentuk bingkai. Nanti pada bagian bingkai itu kita akan scrub di bagian kiri, kanan, bawah. Nah, kenapa ada sisa space yang kurang pada bagian kiri dari backdrop ini? Nanti pada bagian itu adalah bagian kisi-kisi, dimana bagian kisi-kisi ini menurut saya bagian tersulit ya dalam tahapan proses pembuatan dari backdrop ini. Kenapa saya bilang sulit? Karena
Di sini saya harus berpikir untuk bikin jarak biar sisa space dari yang bagian kiri tadi itu pas dibagi agar jaraknya sama, tidak besar sebelah. Tentu itu akan kita perhitungkan juga ya agar kelihatan rapi. Dan pada bagian proses pembuatan kisi-kisi ini proses yang paling lama ya, proses paling lama dari semua proses pembuatan ketiga bagian tadi. Untuk bahan kelihatannya sedikit, cuma kalau kita pikir-pikir bahan yang dipakai untuk membuat 6 biji kisi-kisi tadi itu lumayan banyak ya jadinya. Karena ukuran dari kisi-kisi yang saya bikin ini untuk tebal ke belakang itu 10 cm, kemudian tebal yang nampak dari depan itu 4 cm. Ya, jadi kalau 4 kali 2 udah 8, 10 kali udah 20, udah hampir 30-an cm ya kebutuhan bahan untuk satu buah dari kisi-kisi yang ini. Selain proses pembuatannya lumayan lama, pembuatan kisi-kisi ini juga agak bikin ribet ya. Jadi kelihatannya gampang, cuma ribetnya di mana ya? Ribet mikirnya buat ngatur jaraknya biar pas, nggak ada sisa di kiri dan di kanan. Terus kemudian biar dia kuat berdiri di atas top table itu harus saya apain, itu lumayan bikin puyeng juga saya mikir. Tapi akhirnya alhamdulillah ketemu. Ya, nantilah dilihat seperti apa selanjutnya. Ya, jadi di sini kisi-kisinya ini jumlahnya 6 ya, 6 biji. Ya, dari sisa yang tersisa dari latar yang nampak tadi itu pas untuk bikin kisi-kisinya. Ya, jadi setelah saya pikir-pikir untuk menjaga jarak biar sama rata antara bagian atas dan bagian bawah, dan juga sebagai pengunci pada bagian bawah itu saya bikinkan sepatu seperti ini ya. Saya bikinkan sepatu seperti ini. Nanti bagian dari sepatu ini akan menempel di atas top table. Nah, nanti kita akan scrub dari bawah top table-nya ya. Nah, kemudian nanti setelah kita bikin open procedure seperti ini, nah itulah nanti yang akan berfungsi sebagai pengatur jarak. Nanti jarak yang inilah yang akan kita ikuti sampai ke atas, yang tentunya sudah kita bikinkan mal-malan ya. Ya, mal-malannya seperti ini. Oke, untuk proses ini pembuatan bagian rak ya, rak melayang lah, istilah yang sering kita dengar itu rak gantung atau rak melayang ya. Cuma ini nanti dia akan digantung di bagian kisi-kisi tadi, dan ada yang gantung setengahnya di bagian latar ya. Jadi nanti biar nggak bingung, langsung aja lihat ya, bingung juga jelasin.
proses pembuatan daripada rak gantungnya ini tebalnya 3 cm, lebih tipis sedikit dari yang bagian kisi-kisi ya. Oke, semua sudah kita laminasi, saatnya kita rakit bagian ketiga dari backdrop ini ya, bagian latar sekaligus kisi-kisinya ya. Itu kita scrub di bagian yang berdiri sama bagian yang melintang. Setelah terkunci pada posisi ini, barulah kita bisa lanjutkan ke proses pemasangan kisi-kisinya ya. Seperti itu, kita scrub dulu dari bawah, baru kita pasang bagian kisi-kisi yang pertama. Jadi nanti kisi-kisi yang pertama ini fungsinya sangat riskan ya, sangat penting sekali. Ini sebagai tiang penyangga untuk yang bagian latar yang sebelah kiri ya. Jadi sistem pemasangannya seperti itu. Kita bikinkan mal-malan agar jarak atas sama yang bagian bawah itu sama. Kemudian untuk bagian belakang saya memakai pen ambalan siku ya, pen ambalan siku yang biasa dipakai untuk ambalan biar lebih enak kita nyekrupnya. Oke, semua sudah terpasang pada posisinya. Seperti itulah penampakan dari kisi-kisi tersebut. Maaf kameranya kurang fokus karena bergerak. Oke, semua bagian sudah disetel sesuai posisinya. Setelah itu baru kita ke proses pembuatan pintu. Ini pintu yang bagian berdiri ya, panjangnya sepanjang dari ukuran box tadi. Jadi nanti pintu ini akan pakai pintu kaca. Jadi saya bikin frame-nya seperti ini, nggak bikin terpisah ya, biar dia kuat, mengingat pintu ini panjang. Jadi kalau kita potong-potong dulu bagian frame kemudian kita rakit ulang, kayaknya nggak begitu kuat. Jadi mending satu lembar full, nanti kita bikin lubang sesuai ukuran kaca, kita kurangi 1 cm dari ukuran kaca, baru nanti 1 cm nya itu kita profil ya pakai primer. Kenapa kita profil setebal 1 cm agar kaca tersebut masuk. Jadi kita profil setengah dari tebal multipleknya. Oke, lubang untuk kaca sudah selesai kita bikin. Selanjutnya kita profil ya. Jadi nanti kita profil seperti itu nanti pada posisi itu akan masuk ya, kacanya masuk ke sana ya. Berikut proses pemasangan dari ensel sendok.
Setelah engselnya terpasang, selanjutnya kita langsung pasang pada bagian boxnya. Untuk pemilihan engsel saya memakai engsel lurus karena dia rata bagian pinggir ya. Oke, selanjutnya kita pasang kaca. Jadi setelah kacanya masuk pada posisi penempatannya, itu saya kasih penahan pakai paku tadi ya. Penahannya nggak usah banyak, di 2-3 titik saja, yang penting kacanya tidak bergerak keluar. Jadi setelah penahannya kita kasih, barulah kita tutup bagian celah atau kita rapikan dengan silen ya. Jenis silen yang saya pakai ini jenis silen multipurpose. Oke, berikut penampakannya setelah selesai. Ya, jadi ini nanti akan kita pisah, copot jadi 3 bagian ya. Apa aja ketiga bagian tadi, tentunya kalau teman-teman nonton dari awal sampai sini tentu sudah tahu kenapa alasannya saya buat jadi 3 bagian. Oke, mungkin sekian videonya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Selamat berkarya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan komen. Terima kasih. Tetap semangat untuk berkarya.